setiap imam takbir kita mengucapkan takbir kecuali pada saat sami Allahu liman hamidah. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tertinggal rakaat, posisi kita rakaat terakhir, itu duduknya bagaimana? Kemudian apa yang harus dilakukan berikutnya? Kalau enggak, nanti kan kita dapat duduk ininya 3 ya Kak. Ketika rakaat terakhir, ya. Masbuk ya? Ya masbuk. Nanti kita masih mau nambah. Iya. Oke. Jadi begini Pak. Sholat itu perintahnya adalah begini. Ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Ya, artinya apa? Seluruh gerakan imam itu diikuti meskipun masbuk. Jadi kalau imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Kemarin yang ikhtilaf satu saja ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, karena zahir hadisnya berbunyi qulu rabbana walakal hamdu, begitu ya. Yang ikhtilaf satu itu saja. Jadi itu ada 2 pendapat kemarin. Begitu imam mengucapkan Allahu Akbar, ya ucapkan Allahu Akbar. Tapi ketika ucapan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Itu ada 2 pemahaman. Ucapan sami Allah itu sudah maklum, seperti ucapan takbir. Apa yang diucapkan imam, ucapkan. Tapi setelah ucapan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Tapi pendapat yang kedua mengikuti zahirnya hadis. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Maka ada 2 macam pemahaman. Ada yang tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ada yang tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian apabila kita ini sholat isya tapi masbuk, ketinggal 1 rakaat. Ketika kita rakaat ketiga ikut imam tahiyat akhir, apa yang kita lakukan? Ikuti imam. Semua geraknya imam ikuti. Artinya apa? Kalau imam sujud ya sujud. Kalau imam itu ketika sholat 4 rakaat itu sudah berakhir, duduknya mutawarrikan, kita duduk tawarruk. Baru nanti kita nambah rakaat yang keempat, nanti duduknya tawarruk lagi. Dalilnya adalah mengikuti semua gerakannya imam. Maka kalau imam itu sholatnya duduk, jamaah sholatnya juga duduk. Jadi ketika ada orang itu imamnya itu duduk karena memang sakit atau memang kakinya tidak mungkin untuk berdiri, dia sholatnya adalah duduk sendirian. Kemudian ada orang ingin berjamaah di belakangnya, ya otomatis duduk. Gak mungkin imamnya duduk kemudian panjenengan normal, yang tadi imamnya gak normal kan ya. Panjenengan kemudian berdiri menyalahi hadis. Ya, jadi semua keadaannya imam itu diikuti. Jadi kalau imamnya tawarruk, kita duduk tawarruk. Jadi misalnya rakaat ke-2 sudah duduk iftiros, panjenengan baru datang, Allahu Akbar langsung duduk iftiros, tapi jangan dihitung 1 rakaat, meskipun panjenengan mengikuti rakaat yang kedua pada akhirnya itu tahiyat. Itu Pak. Jadi apa kesimpulannya? Bacaannya pada saat bacaannya bacaan pakai yang terakhir kan? Bacaannya tahiyat terakhir. Kita kan nambah nanti kan? Baca lagi. Iya. Karena tertibnya begitu. Ya dulu pernah ada Ustaz Al-Fatih ya. Itu menjelaskan kalau kita nambah, tadi sudah ikut tahiyat terakhir kan sudah baca, kan gitu ya. Maka ketika kita nambah, memang lafadznya hadis adalah sempurnakanlah yang tertinggal, kan gitu ya. Maka begitu duduk tahiyat terakhir tanpa baca tahiyat langsung salam,
Waalaikumsalam. Salam. Ini pendapat. Pendapat. Tapi tertibnya sholat itu ketika salam sebelumnya adalah membaca tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah atau at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat. Ini yang rawawi Ibnu Mas'ud sahih. Yang rawawi Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus sholawatut dan seterusnya sama-sama diputuskan dalam himpunan putusan tarjih. Berarti apa? Mutanawwi'an, variasi. Tidak bisa dijadikan identitas. Oleh Muhammadiyah at-tahiyatul lillah, NU at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Ini sebenarnya buat berpecah belah ya. Mestinya mahasiswa Muhammadiyah ya oleh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut boleh. Mahasiswa NU yang at-tahiyatul lillah wassalawat wa thayyibat. Ini kalau nggak ada identitas yang ini sebenarnya umat itu berpecah belah menonton politik identitas. Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, ini adalah tata cara sholat kita, tata cara sholat orang Islam, bukan kelompok tertentu. Ya, kalau ini kelompok tertentu. Ya. Ajeng, padahal ustaz-ustaznya menyatakan apa? Dhaif ajeng itu. Kemudian rokaatnya hanya 2, duduknya iftiros, identitas tadi. Nah ini diantaranya karena kefanatikan. Ya, fanatik tidak harus organisasi. Ada fanatik itu kelompok, ada fanatik itu figur, ada fanatik seks tertentu, ada fanatik kepada ustaz tertentu. Fanatik itu nggak boleh. Ustaz siapapun, seks siapapun, madhab apapun, organisasi apapun, kalau itu benar ikuti. Tidak usah mengklaim kelompoknya yang paling benar, yang lain tidak benar. Itu. Nah, memang berpikir independen itu sulit. Membentuk mindset independen itu sulit. Dididik lama. Saya ini kan kurang berorganisasi. Bahkan saya itu ketua majelis tabligh di Karamila, tapi saya tidak fanatik Muhammadiyah, tidak. Saya tidak fanatik pada golongan tertentu. Penting jamaah muslimin, fanatisme itu dilarang. Fanatisme itu dilarang. Jadi ini amanah bagi ketua organisasi, jangan membangun fanatisme. Orang Singapura aku tidak punya organisasi, tapi tetap bangun fanatisme. Fanatisme kelompok yang tidak berorganisasi, organisasi itu bid'ah. Tapi tetap fanatik pada kelompok yang tidak berorganisasi, tetap fanatik pada ustadznya, pada seknya, pada figur tokohnya. Tetap ini adalah jahiliyah. Ini adalah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh fanatisme. Tidak boleh fanatik. Ini penting jemaah muslim supaya orang itu jamaahnya apa, organisasinya apa, tetap satu tubuh. Ini penting. Demikian jemaah muslimin sudah bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma